Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 limit fungsi aljabar. Ini adalah materi matematika wajib kelas 11 ya, semester genap. Kalau di buku itu bab 7 ya. Ini bab 7. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep dari limit fungsi limit fungsi aljabar ya. Untuk memahami fungsi aljabar ya, limit itu sebenarnya berasal dari konsep mencari nilai fungsi ya. Jadi kalau ada fungsi fx ini misalkan x kuadrat min 9 per x min 3, kalau kita mencari nilai fungsi untuk sembarang nilai x ya, kita ambil misalkan x nya 0 ya, kita substitusi aja ya, x nya kita ganti 0, berarti f0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 9 ya. Berarti min 9 ini ya. Ini min ya. Terus 0 dikurangi 3, ini berarti min 3. Min 9 bagi min 3 ketemu 3. Jadi nilai fungsi fx untuk x sama dengan 0 adalah 3. Nah, sekarang kita cari nilai fungsi yang lain. Misalkan x sama dengan 1 ya. Berarti f1. Berarti 1 kuadrat kurangi 9 terus 1 kurangi 3 ya. Ini 1 kuadrat kan 1 ya. 1 kurangi 9 berarti min 8. 1 kurangi 3 itu min 2. Min 8 bagi min 2 ketemu 4. Dan untuk x kita ambil misalnya sembarang x ini ya, bebas ya untuk x bilangan real ya. Kita ambil x nya 2. Berarti nyari f nilai fungsi f2 ya. Berarti 2 kuadrat kurangi 9. Berarti 4 kurangi 9 min 5. 2 kurangi 3 min 1. Min 5 bagi min 1 5. Lalu untuk misalkan kita ambil x sama dengan min 1 ya. Berarti kita mencari nilai fungsi untuk x sama dengan min 1. Berarti f min 1 ya. Ya x nya kita ganti min 1 ya. Min 1 kuadrat kurangi 9 terus min 1 kurangi min 3 ya. Ketemu min 8 bagi min 4 ya. Hasilnya 2. Dan untuk x sama dengan min 2 ya. Kita ambil sembarang ya. Untuk x sama dengan min 2 ya. Berarti x nya kita ganti min 2. Min 2 kuadrat kurangi 9. Yang penyebutnya x min 3 berarti min 2 min 3. Ini berarti min 5 bagi min 5 ketemu 1 ya. Nah itu nilai fungsi fx ya untuk sembarang nilai x yang kita ambil ya. Nah tapi ada yang menarik ini ya untuk fungsi ini ya. Misalkan saya ambil x nya 3 ya. Ini x nya kita ambil 3 ini. Ternyata f3 nya berarti x kuadrat min 9, berarti x nya kita ganti 3, berarti 3 kuadrat min 9. 3 kuadrat itu kan 9 ya. 9 kurangi 9 0. Nah, terus penyebutnya x min 3, berarti 3 kurangi 3 0. Ternyata pada saat x nya 3, nilai f3 nya itu adalah 0 per 0. 0 per 0 ini kan nilainya berapa gitu. Nah, 0 per 0 inilah disebut sebagai bentuk tak tentu. Nah ini. Kenapa kok tak tentu? Pertanyaannya kan itu ya. Coba 0 bagi 0, misalkan saya jawab 2 kan boleh. Alasannya apa? Karena 2 kali 0 itu 0 ya. Atau 0 bagi 0 saya jawab 5 kan boleh. Alasannya apa? Karena 5 kali 0 0 ya. Atau saya ambil yang lain, misalkan 0 bagi 0 ketemu 8. Boleh ya. Alasannya apa? Karena 8 kali 0 itu 0 juga ya. 0 bagi 0 saya jawab min 7. Boleh juga ya. Karena min 7 kali 0 itu jawabannya 0 juga ya. Berarti hasilnya kan tak menentu ya. Kadang 2, kadang 5, kadang 8, kadang min 7 dan lain-lain ya. Karena hasilnya tak menentu ini ya. Ini ada keterangan ya. Karena hasilnya tak menentu ini, maka bentuk 0 per 0 itu disebut sebagai tak tentu. Nah, padahal nilai sebuah fungsi itu kan harus jelas ya, harus terdefinisi, harus tertentu, ya. Harus mengacu nilai tertentu ya. Nah, sekarang berarti limit itu sebenarnya adalah pendekatan untuk mencari nilai fungsi pada saat jawabannya itu tak tentu. Jadi ini ya definisinya. Untuk x misalkan kita ambil sama dengan a, di mana fungsi aljabar, nilai fungsi aljabar fx itu adalah 0 per 0 ya. Nah, maksudnya kalau kita ambil x sama dengan a,
nilai FA-nya itu ya, nilai fungsi A ya, fungsi fx-nya tadi ya, FA-nya itu kalau jawabannya 0/0, nah, jawabannya kan tak tentu tadi ya, maka nilai fungsi tersebut dapat diprediksi ya. Dengan apa? Dengan menggunakan konsep limit. Berarti sebenarnya limit itu adalah pendekatan nilai fungsi. Kalau tadi F3 itu 0/0, sebenarnya itu tak tentu itu berapa, apakah jawabannya 2, apakah 5, apakah 8. Nah, kita butuh jawaban yang pasti ya. Makanya kita menggunakan pendekatan nilai fungsi. Nah, pendekatannya ini nilainya sangat dekat, maka disebut sebagai konsep limit. Ini ya, di tabel ini ya. Ini kan fungsinya fx ya. Kita ambil nilai x yang di sekitar 3, karena tadi pada saat x-nya 3 itu kan jawabannya 0/0 ya. Tak menentu kan ya. Nah, kita ambil pendekatan mendekati 3 itu berapa ya? Kita bisa ngambil 2,8, 2,9. Semakin dekat dari 3 semakin baik ya. Jadi semakin dekat dari 3 itu semakin baik ya. Misalkan kita ambil paling dekat, misalkan dari kiri ya, 2,999. Ternyata nilai fx-nya kalau kita hitung menggunakan kalkulator ketemu 5,999. Atau kita dekati dari kanan ya, 3x-nya dengan 3 ini kita dekati dari kanan ya, berarti kanannya 3 sangat dekat ya. Misalkan kita ambil 3,001, ternyata hasilnya adalah 6,001. Ini kan agak jauh ya, 3,2, terus semakin dekat 3,1, 3,01, terus ini sangat dekat. Kalau pengen dekat lagi ya 3,00001 gitu ya. Nah, ternyata dari pendekatan yang ini ya, kiri dan kanan aja ini sudah kelihatan kan hasilnya. Di sini 5,999, di sini 6,001. Ini kan mendekati angka 6, mendekati hasil 6 ya. Berarti pada saat x-nya 3 tadi jawabannya 0/0, kita itu punya jawaban banyak tadi ya. Tapi dari sekian jawaban ini yang betul itu adalah mendekati 6. Berarti kalau kita jawab ini misalkan 0/0 itu 100 ya, ya boleh ya, tapi kan jauh dari nilai F3 ini ya. F3 ini yang betul berapa? Mendekati 6. Berarti 0/0 ini kita jawab bukan 100 tapi 6 ya. Tapi 6 ini pendekatan ya, sangat dekat ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk X mendekati 3 ya. Karena kita tidak langsung ngambil 3. Kalau kita ngambil 3 kan hasilnya 0/0 ya. Jadi kita ngambil untuk X mendekati 3 ya. Sangat dekat. Di sini 2,99 dan 3,001 ya. Didekati dari kiri dan kanan. Maka nilai fx mendekati 6 ya. Berarti dapat juga dikatakan bahwa nilai limit dari fungsi fx itu adalah 6 gitu. Karena sangat dekat, berarti disimpulkan gitu ya. Atau ditulis gini ya, berarti limit x mendekati 3 dari fungsi fx tadi, x kuadrat min 9 per x min 3 itu sama dengan 6. Maksudnya apa? Nilai fungsi dari fx, x kuadrat min 9 per x min 3 ini untuk x mendekati 3 ya, sangat dekat dengan 3, itu hasilnya nilai fx-nya itu dekat dengan 6. Jadi pendekatan ya. Jadi secara umum ini ya. Jadi limit itu sebenarnya untuk mencari nilai fungsi yang jawabannya 0/0, kita dekati dengan konsep limit. Ini secara umum ini ya limit ya. Berarti limit x ini bacanya limit x mendekati a dari fungsi fx itu adalah L, hasilnya L. Artinya apa? Untuk x mendekati a ya, sangat dekat, maka nilai fungsi fx itu adalah mendekati L. Seperti ini tadi ya, limit x ya, dimana x-nya mendekati 3, nilai dari fx-nya ini mendekati 6. Berarti jawabannya pendekatan ya, berarti bukan 2, bukan 5, bukan 8, bukan 100, tapi jawabannya berapa? Nilai f3 mendekati 6. Itu ya konsep limit. Jadi kesimpulannya ini ya, jadi peta konsep yang ringkasan dari yang saya jelaskan tadi itu berangkat dari mencari nilai suatu fungsi fx. Caranya nyari nilai fungsi fx gimana ya? Substitusi aja fa gitu ya, misalkan f1, f2, f3 ya, tergantung a-nya ya. Kalau ketemu langsung jawabannya L ya, L ini bilangan real ya, artinya tidak 0/0, maka selesai sudah ya.
Tapi pada saat fungsi fx ya, a-nya itu disubstitusi, kok hasilnya 0 per 0, maka kita harus menyelesaikan dengan cara limit sampai ketemu hasilnya L. Kalau sudah ketemu hasilnya L, maka selesai. Tapi yang jadi masalah itu kan nanti tidak langsung L ya. Makanya di sini menentukan nilai limit sekarang ya. Ini untuk menjawab ini ya. Nilai apa? Nilai fx ini nilai limit fx ini tidak langsung L gitu. Jadi tidak langsung L ya. Ini ya prosesnya gini aja sudah. Jadi ini untuk mendapatkan nilai L ini ya intinya ya. Kalau ada limit x mendekati a dari fx ya, langkah pertama apa? Kita substitusi langsung. Berarti x-nya itu berapa? Kalau x-nya a ya, maka langsung aja kita cari fa. Nah, dari fa ini kalau hasilnya L ya selesai sudah. Ya. Tapi kalau fa-nya ya, a-nya ini kita substitusi ke fx, ya, hasil fa-nya itu 0 per 0 ya, maka kita harus menyelesaikan limit itu. Nah, kita punya dua cara nanti, fokusnya kita itu punya dua cara nanti ya, yaitu dengan cara faktorisasi dan mengalihkan akar sekawan. Nah, cirinya apa? Kalau faktorisasi berarti bisa difaktorkan. Kalau mengalihkan akar sekawan nanti bentuk akar biasanya ya. Sebenarnya ada cara 3 turunan ya, tapi kita bahas di bab selanjutnya ya. Sekarang kita ke contoh ya. Nah, contoh. Hitunglah nilai limit fungsi-fungsi berikut ya. Coba yang A ini. 2x kuadrat min 1. X-nya mendekati 2. Tadi langkah pertama apa? A-nya substitusi aja. Berarti 2 ini kita substitusi ke sini ya, sehingga kita peroleh ini x-nya ini kita ganti 2 ya, berarti ini kurung ya artinya, berarti 2 kali x kuadrat, berarti 2 kali 2 kuadrat kurangi 1 ya. 2 kuadrat itu kan 4 ya, berarti 2 kali 4 8 kurangi 1 7, berarti ini sudah selesai. Berarti fa nya dengan L selesai karena sudah ketemu L di sini berapa, 7 ya. Lalu yang B ini limit x mendekati min 1 ya, x kuadrat plus 1 ini fx-nya ya, per x min 1 ya, kita substitusi aja, x-nya ganti min 1 ya, berarti min 1 kuadrat tambah 1 yang penyebutnya min 1 min 1, berarti ini min 2, min 1 kuadrat kan 1 ya, 1 tambah 1 berarti 2 bagi min 2 min 1, berarti sudah langsung selesai karena ketemu L ya, L-nya yaitu min 1. Sekarang yang ini, x mendekati 4 akar 3x min 4 ini. Berarti x-nya kita ganti 4. 3 kali 4 berarti 12 tambah 4 berarti 16. Akar 16 4. Selesai sudah ya, karena apa? Begitu kita substitusi langsung, hasilnya ternyata langsung ketemu L, ya selesai sudah ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, nanti akan jawabannya 0 per 0 di sini. Nah, ini contoh 2 ya, coba. Cari nilai limit fungsi berikut ini. Oke, untuk contoh 2, tentukan nilai-nilai limit berikut nilai limit fungsi-fungsi berikut ini ABC ya. Sesuai dengan alur penyelesaian limit tadi, langkah pertama adalah substitusi langsung ya. Berarti A ini kita substitusi ke fx, ketemu fa. Nah, kalau fa-nya 0 per 0, maka diselesaikan dengan cara ini ya, faktorisasi dan mengalihkan akar sekawan. Coba ini untuk yang A dulu ya, 2 ini kita substitusi ke fx-nya ini ya. Berarti x-nya kita ganti 2 kuadrat kurangi 4, berarti 4 kurangi 4, 0. X min 2, berarti 2 kurangi 2, 0 ya. Ternyata jawabannya 0 per 0 ya, tak tentu ya. Kemudian yang B, x-nya kita ganti 0. Berarti ini 0 kuadrat, ini ya, x-nya 0 kuadrat ditambah 10 kali 0, penyebutnya 0 pangkat 3, ini 2 kali 0, ini hasilnya juga 0 per 0 ternyata ya. Dan yang C, x-nya kita ganti 5. Berarti ini ya, x kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 7x berarti 7 kali 5 tambah 10. Penyebutnya x kuadrat berarti 5 kuadrat kurangi 25. Nah, ini ketemu 25 kurangi 35 tambah 10 itu 0. 25 kurangi 2, 25, 0 juga. Ternyata dari 3 soal ini jawabannya semua 0 per 0 ya. Kalau jawabannya 0 per 0, kita selesaikan limitnya dengan cara faktorisasi ya. Jadi nomor 2 ini penyelesaiannya kita kerjakan dengan cara faktorisasi ya, karena jawabannya 0 per 0 ya.
Oke, untuk yang A dulu ya. X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, ini kan harus kita faktorkan ini. Berarti X kuadrat min 4 ini faktornya adalah X min 2 X plus 2 ya. Jadi ini kan bentuk ini ya, secara umum kan kalau ada X kuadrat ya min A kuadrat. Nah, ini ya. Min A kuadrat. Itu kan faktornya X min A, terus ini X plus A ya. X min A, X plus A. Berarti kalau di sini X kuadrat min 4 itu kan 2 kuadrat ya. Berarti min 2 sama plus 2. Min A plus A nya ini min 2 sama plus 2. Nah, setelah ini kita faktorkan ya, jadi ini. Nah, sekarang kita coret yang sama ya. Ini faktor yang sama kan ini, X min 2 per X min 2. Berarti fungsinya tinggal X plus 2 ya. Nah, kalau sudah dicoret, X-nya kita ganti 2. Berarti X plus 2 menjadi 2 tambah 2, jawabannya 4. Nah, ini artinya apa? Fungsi X kuadrat min 4 per X min 2 ya. Nilai F2-nya ya, nilai F2-nya itu mendekati 4. Kenapa? Karena F2-nya itu jawabannya 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0 itu berapa? Kan tak tentu kan ya. Ternyata 0 per 0-nya itu adalah mendekati 4. Berarti nilai F2, ingat ya, nilai F2 mendekati 4, bukan 4. Jadi pendekatan nilai fungsi itu. Sekarang yang B ya. Yang B ini X kuadrat min 10X. Ini ada X ya. Kita keluarkan 1 X-nya. Berarti X kurung X plus 10. Ini kan kalau kita kalikan kan X kali X kuadrat ditambah 10X ini. Ini X-nya kita keluarkan 1 juga ya. Berarti ini X kuadrat plus 2. Ini kalau kita kalikan kan X pangkat 3 plus 2X kan ini ya. Berarti ini X-nya kita coret ya. X-nya kita coret. Berarti tinggal X plus 10 X kuadrat plus 2. X-nya kita ganti 0 ya. Ini kita substitusi X-nya 0 ini. Berarti 0 tambah 10 terus 0 kuadrat tambah 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 5. Kesimpulannya apa? Nilai fungsi dari fx ini mendekati 5 pada saat X-nya mendekati 0. Atau bisa dikatakan nilai F0 ya, nilai dari F0 ya, itu mendekati 5. Sangat dekat ya. Ini mendekati ya. Sekarang yang C. Nah, ini kita faktorkan juga ya. Ini faktorisasi kan sudah dipelajari ya di SMP, MTS ya. X kuadrat min 7X plus 10 faktornya adalah X min 2, X min 5. Terus X kuadrat min 25 berarti X min 5, X plus 5. Terus yang sama dicoret, X min 5 dengan X min 5 dicoret ya. Berarti tinggal X min 2 per X plus 5. Nah, kalau sudah dicoret ya difaktorkan dicoret, X-nya ganti 5. Berarti 5 kurangi 2 ketemu 3. Terus 5 tambah 5 10. Berarti jawabannya 3 per 10. Jadi limit yang C ini jawabannya adalah 3 per 10. Contoh 3. Limit X mendekati 3, Mx min 1 sama dengan 5. Nah, ini ditanya nilai M-nya ya. Ini nilai M ya, ini harusnya. Tentukan nilai M. Nah, caranya gimana ya? Mudah aja. 3 ini substitusi ke X ini ya. Berarti Mx berarti 3 kali M kali 3 min 1 dengan 5. M kali 3 kan 3M min 1 dengan 5. Min 1 pindah ke kanan kan plus 1. 5 tambah 1 kan 6 ya. Berarti 3M-nya 6 ya. M-nya berarti 6 dibagi 3 ketemu 2. Oke, demikian materi untuk pertemuan pertama ya, konsep limit fungsi ya. Silahkan latihannya dikerjakan dan diupload di e-learning. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.